Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adakah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya? Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yerusalem adalah kota yang megah. Pada masa pemerintahan Raja Salomo,
Kemegahan kota ini tiada bandingnya dengan kota lainnya. Namun, mengapa kemegahannya hanya menyilaukan mata? Yerusalem adalah kota yang suci. Namun mengapa banyak nabi yang merintih dan mati di kota ini? Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang menyewakan kebunnya kepada penggarap-penggarap kebun. Ia sepenuh hati mempercayakan kebunnya dengan berharap ketika pada musim panen tiba, ia juga memperoleh hasilnya. Namun, pada saat musim panen tiba, para penggarap justru menolak untuk membagi hasil panenan kebun anggur tersebut. Mereka memukul, melempari, bahkan membunuh hamba-hamba yang diutus kepada mereka. Israel adalah kebun anggur Tuhan. Tuhan sendiri yang mendirikan dan merawatnya, namun ternyata kebun anggur itu menghasilkan buah yang masam. Berulang kali Tuhan mengutus nabinya, dan nasib mereka cocok dengan nasib para hamba yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Keserakahan dan ketamakan membutakan mata mereka. Mereka juga akan membunuh Yesus, Putra Tuhan yang diutus kepada mereka. Kemegahan kota itu memang menyilaukan mata, tetapi tidak menembus ke hati. Dan pada saatnya, kebun anggur itu akan diambil daripada mereka. Saudara-saudari, pada masa Prapaskah ini, bacaan Injil mengajak kita untuk kembali merenungkan perjalanan pertobatan hidup kita. Dalam hidup ini, terkadang kita merasa menjadi pemilik dari sesuatu yang dititipkan kepada kita. Tak jarang juga keserakahan dan ketamakan menghantui kita, sehingga kita tak mengindahkan seruan pertobatan yang diberikan Tuhan melalui sesama kita. Kita diajak untuk kembali menata kebun anggur kita. Dengan doa, puasa dan pantang, kita diajak untuk menghasilkan buah yang manis, yakni buah pertobatan dan iman dalam tindakan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pemilik kebun anggur kehidupan kami bersyukur atas segala kepercayaan dan rahmat yang Engkau titipkan kepada kami. Ampunilah kami jika seringkali kami merasa sombong dan merasa memiliki segala sesuatu yang sebenarnya adalah milik-Mu. Berilah kami hati yang taat dan setia untuk menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Mampukanlah kami menghasilkan buah-buah kasih dan kebenaran yang berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari kekerasan hati dan bantulah kami untuk selalu menjadikan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai batu penjuru dalam setiap keputusan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.